الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin wa ala aqibadil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa ya ikhwan rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sederek sedaya ingkang minulya lan tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kula panjenengan boten kesupe tansah ngucapaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala siang menika saged makempal sowan sesarengan wonten dalemipun Allah wonten Masjid Al-Furqan menika kanthi keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mugi-mugi saestu pangibadahan kula panjenengan dipun tampilan dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat lan salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita, nabi kita, rasul kita, tulodo kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan tetepi dawuh-dawuhipun, estuaken sunah-sunahipun lan mugi enjing wonten yaumil qiyamah kula panjenengan pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedaya ahli Jumat rahimakumullah, kula pesen dumateng pribadi kula piyambak lan pamipun dumateng panjenengan sami, monggo tansah mboten kesupe ningkataken takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi takwa ingkang sejatos dengan sebenar-benarnya takwa nggih, kanthi nindakan ngestaken sedaya dawuh-dawuhipun Allah lan nabi sedaya awisanipun. Amargi takwa menika kangge ukuran derajat makom kita wonten dalam Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah paring dawuh, inna akramakum indallahi asqakum, sak temene sing paling mulya ing antarane kabeh ning ngarsane Allah yaiku wong sing paling takwa ing antarane sliramu kabeh. Jadi ukuran kita, makom kita di hadapan Allah adalah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pangkat derajat materi kula panjenengan nggih, bukan ilmu kita, derajat kita secara sosial nggih, ataupun apapun yang itu sifatnya keduniaan, tapi yang menjadi penentu kula panjenengan mulya napa mboten di mata Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita punya kualitas takwa yang paling baik di antara yang lain. Tentu masing-masing kula panjenengan punya kemampuan ataupun napa niku istitaah, kapasitas masing-masing untuk bertakwa kepada Allah, karena saya yakin sekali kita semua mengakui pasti masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda dalam
menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ketaatan yang itu juga menjadi prasyarat kula panjenengan insyaallah akan meraih ketakwaan jamaah semua adalah besok insyaallah mungkin sekitar 10 hari lagi kula panjenengan akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu merupakan kewajiban dan hanya diwajibkan kepada orang beriman. Jadi seruan Allah jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan yang lain. Jadi kula panjenengan nek selama ini mengaku sebagai mukmin, sebagai muslim ya terpanggil dengan seruan ini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi nek kula panjenengan ngurumangsani tiang mukmin, harusnya merasa ini panggilan buat saya, ini seruan buat saya, ini perintah buat saya. Kewajiban kita hanya taat. Napa niku dawuh Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kula panjenengan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kita. Jadi napa jamaah sedaya, dari seruan tadi kula panjenengan diajak, diwajibkan, didhawuhi supados nindakan siam Ramadan selama sebulan, setahun sekali di bulan Hijriah yang ke-9 kula panjenengan wajib berpuasa. Tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar. Pokoknya sing baken niku wajib gitu. Hanya memang nanti ada pengecualian karena misalnya jenengan gerah, nopo bepergian, nopo sepuh, niku tidak berpuasa tidak apa-apa. Tapi selagi tidak ada darurat seperti itu, kula panjenengan wajib berpuasa. Hanya setahun sekali selama 29 ataupun 30 hari mekaten. Nah, menika kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Dados mboten namung Kanjeng Nabi Muhammad lan umatnya sing didhawuhi poso Ramadan, tapi umat-umat sebelum kita pun dulu sekali, mungkin bertahun-tahun, beribuan tahun yang lalu pun sudah ada syariat puasa kepada umat Islam. Umat Islamnya zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, Ishak dan seterusnya. Nah, umat Islam zaman Nabi Muhammad menika didhawuhi sami 30 hari selama bulan Ramadan. Tujuane napa? Jamaah sedaya la'allakum tattaqun, supaya kula panjenengan menjadi orang yang bertakwa. Nggih. Tapi kemudian sama semuanya tadi juga sudah saya sampaikan, menawi kula panjenengan sakit atau sedang dalam perjalanan atau tidak kuat, mungkin karena sudah sepuh begitu, niku tidak apa-apa, tidak berpuasa. Nek kula panjenengan gerah nopo bepergian diganti dengan hari yang lain. Mosok ya saben dina gerah tekan bertahun-tahun. Nah niku memang mboten saposo, fidyah mawon. Mosok bepergian setiap hari kan nggih mboten nggih. Ketika pun rampung lelungan, bepergian, safar, ada waktu luang untuk mengganti puasa kita. Terus mungkin karena sudah sepuh, lansia, itu tidak berpuasa tidak apa-apa, tapi kata Allah, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah setiap hari untuk satu orang miskin. Ini kewajiban sing pokok. Gitu. Jadi rumus pokoknya nek kula panjenengan boten poso tekne sepuh atau mungkin simbah jenengan atau orang tua kula panjenengan boten saged siam amargi sepuh, niku rumus utamanya memberi makan satu hari seorang miskin. Ning kata Allah, faman tatawwa khairan fa huwa khairullah. Siapa yang dengan kereaan hati melampaui kewajiban tersebut, tegese kula panjenengan maringi dedaharan itu tidak hanya satu orang, mungkin wah kula tak ngundang 5 orang sehari, ini malah fahuwa khairullah, niku malah bagus. Gitu. Saya mengajak 2 orang, 3 orang, atau mungkin porsinya lebih.
sing kudune sedinten menika mungkin karo tengah kilo beras itu hitungane misalnya ngaten niku, wah tak hitung mawon niki satu orang miskin saya kasih fidyah lebih dari itu. Nah niku mboten napa-napa. Bahwa khairul lah. Itu berarti kalau panjangan berbuat kebaikan dan itu akan kembali kepada kita. Tidak apa-apa. Tapi minimalnya sehari napa niku memberi makan seorang miskin. Gitu. Begitupun ayat berikutnya sama semuanya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nggih. Nek rumus dasaripun, hukum dasare nek kula panjenengan gerah, kula panjenengan safar bepergian, mboten puasa mboten napa-napa. Sah, boleh tidak berpuasa. Ning nek kula panjenengan tetap berpuasa niku namanya tatawu. Kula panjenengan dengan suka hati berbuat baik, itu juga itu kula panjenengan akan mendapatkan kebaikannya. Wong sakit kok tetap berpuasa itu malah ada nilai tambah kebaikannya. Bepergian kok malah tetap berpuasa itu juga ada nilai tambahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu berapa nilai kebaikan yang diganjarkan kepada kita. Karena Allah mengatakan ya teng banyak hadis bahwa puasa menika sing ganjar namung Gusti Allah, tidak ada hitungannya gitu. Hanya Allah sendiri yang mengganjar puasa kita. Jadi pasti kebaikannya berlipat-lipat sampai hitungan yang kita tidak dapat menghitungnya. Oke. Jadi prinsipipun monggo kula panjenengan menyambut datangnya bulan puasa dengan sukacita, dengan gembira. Kira-kira nanti tanggal 11 untuk Muhammadiyah kita. Adapun yang ingin dari pemerintah monggo kita menunggu kabar dari pemerintah. Prinsipnya perlu panjenengan mari menyambut bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Nggih, nek wonten keluarga sing mungkin diutang napa pripun wingi amargi mboten saged berpuasa yang perempuan monggo dipun ingatkan untuk segera nyarutang makaten. Ada sebuah hadis sama semuanya, ada seorang Arab Badui, orang pedalaman yang menghadap kepada Nabi. Nabi, kula namung saged puasa Ramadan tok, ora iso poso-poso liyane. Tegese mboten saged puasa sunah. Kula mboten saged salat napa? Kejaba salat wajib tok. Gur 5 wektu ora iso sunah-sunah liyane. Kula ingin namung saged zakat tok, ora iso infak sedekah liyane. Apakah saya masuk surga? Kata Nabi, nek pancen kowe le nglakoni tenanan, ya ngono kuwi jujur, le nglakoni tenanan, ikhlas, kowe bakal mlebu swarga. Artinya, andaikan kita tidak bisa puasa sunnah, hanya Ramadan tok, tidak banyak salat sunnah, hanya 5 waktu tok, hanya zakat tok, mboten infak sedekah sanesipun, nek pancen kula panjenengan betul-betul melaksanakan karena taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan dengan tulus ikhlas, maka kata Nabi, orang seperti itu pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo sekali lagi kula mengajak, mari kita sambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan senang, dengan hati yang lapang. Tamu agung yang harus kita sikapi dengan semaksimal mungkin agar tujuan tadi untuk menjadikan kita orang yang bertakwa dapat tercapai. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala 'ala 'abdi ayatin bayyinat liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah.
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin wa hamdash syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yuqim mazidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awati ya qudil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana waliman haqqanu alaina wa ala walidina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa qurbatina wa qawmina min zamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa syatatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Amratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la'afa'in dal hisab wa najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimus shalah.